Selamat siang, saudara dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Muhammad Kece, di channel kesayangan Anda, channel Muhammad Kece yang semakin hari semakin kece. Salam sadar. Salam sadar. Semoga bangsa Indonesia ini cepat sadar ya dari mabuk-mabuk agama Islam. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau rakyat Indonesia ini sudah pada nyadar, tidak lupa saya memanjatkan syukur. Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus, Bapa di sorga, yang layak ditinggikan dan diagungkan, dipuji dan disembah. Oleh karenanya kita boleh ada dan boleh jumpa lagi pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kata salam ini adalah menebarkan doa keselamatan. Saling mendoakan satu sama lain. Cuma itu berbahasa Arab. Ada sebagian yang mengerti, ada sebagian orang yang belum mengerti arti kata salam. Sehingga agama tidak mau mengucapkan salam kepada sesama manusia. Padahal tidak ada salahnya kita mengucapkan salam kepada sesama manusia sekalipun beda agamanya. Karena itu memang salam kedamaian. Shalom. Ada aja ya. Shalom. Shalom. Ini yang ganggu-ganggu ini ada-ada aja ya. Dasar. Shalom. Mic-nya juga nembak begini. Mohon maaf teman-teman, kalau banyak judul yang sudah saya siarkan tapi tidak siaran. Ini saya nggak betulin siaran ini dari tadi. Pagi disiapkan, tapi dari jam 9 pagi baru bisa saya tampil jam 12. Coba bayangkan, 3 jam utak-utik suka dengan kebenaran ini, sehingga saya curiga banyak orang yang ingin menghalang ketika banyak yang sudah berbuat judul tapi tidak tampil. Itu mohon maaf. Coba ada koneksi internet aja, sinyal dibuat supaya tidak muncul sinyal. Ini kejahatan apa di mana ya? Jadi kejahatan ini ada aja. Sinyal bagus diubah jadi sinyalnya lemah, padahal saya bayar ke Telkomsel. Kecuali saya ini tidak bayar. Bayar saya ke Telkomsel. Cuma tolonglah, saya ini menyampaikan kebenaran, bukan provokasi mengadu domba. Dukung ya.
Walaupun saudara agama saudara yang sekarang memang ketahuan. Karena jelas di dalam agama yang saya tinggalkan dulu itu tidak ada keselamatan. Al-Quran yang berbicara. Jadi saya harus menyampaikan dengan jujur dan benar. Muhammad bin Abdullah akan menjadi juru selamat. Tidak ada. Ini supaya banyak jiwa. Saudara-saudara, kita harus menyampaikan kebenaran ini dengan tegas, dengan jelas, bahwa di dalam Islam tidak ada keselamatan. Ini jangan diputar balik Islam itu penyelamat. Tidak ada ayatnya di Al-Quran. Kalau tidak ada ayat di Al-Quran, ya harus katakan itu tidak ada. Tidak ada ayatnya Muhammad bin Abdullah akan menyelamatkan. Harus kita katakan tidak ada ayatnya Muhammad bin Abdullah menyelamatkan umat. Jangan menipu bangsa. Jangan menipu rakyat Indonesia. Ini pesan untuk para ustadz. Berhentilah saudara menyampaikan kebohongan-kebohongan. Menyampaikan mimpi-mimpi. Berapa banyak yang jadi korban akibat kebohongan-kebohongan karangan orang Arab. Banyak orang antri mau membunuh diri, jadi teroris. Karena kebohongan, karena mengharapkan bidadari. Ini pengajaran seperti ini harus ditutup. Jangan beredar di Indonesia. Pengajaran hadis yang menampilkan akan bidadari di surga, itu berita hoak, saudara, harus ditutup. Pemerintah harus ambil kesimpulan, harus ambil tindakan. Yang semacam itu haruslah dihentikan. Karena itu akan membohongi orang-orang yang tidak tahu. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mengucapkan Selamat Paskah kepada saudara-saudara seiman yang telah rayakan Paskah kemarin hari Minggu, hari kenaikan, hari penebusan dosa, hari pengampunan dosa, hari kebangkitan dari kematian secara rohani. Banyak sekali jiwa-jiwa yang mati rohaninya. Bagaimana sih mati rohani? Mati rohani itu tidak punya akal dan pikiran orang lain. Hidupnya apa kata orang lain, tidak punya inisiatif, tidak punya langkah pasti. Oleh karena itu, mari kita punya akal untuk menghentikan bagaimana supaya Muhammad Kacet tidak bersuara. Saya paham maksudnya, dari laptop diganggu-ganggu, dari channel diganggu, dari apalagi sinyal. Paham saya maksudnya. Karena memang banyak kadrun yang nggak benar itu bekerja di Telkomsel. Terbukti identitas Denny Siregar dibongkar oleh seorang hanya sebatas cleaning service. Ini keamanan memang perlu dijamin ini. Kerahasiaan identitas. Saya paham betul, kalau tidak ada yang mengganggu, pasti saya menyampaikan kebenaran ini lancar. Nah, ini saya mohon kepada Pak Kapolri yang baru, kalau agama saudara merasa tersinggung, berpikir, bukan malah mengancam saya yang benar. Berpikir saudara, daripada saudara bangga dengan Islam tapi mati masuk neraka. Saudara jangan melihat orangnya, tapi lihat yang disampaikan oleh Muhammad Kacet.
Sebagaimana hadis dikatakan, ongdor mangkola wala tandur ala mangkol. Jangan melihat yang mengatakan boleh murtadin, boleh orang Kristen. Tapi yang dikatakannya apa? Kebenaran. Itu yang harus saudara perhatikan. Jangan merasa enjoy di dalam Islam, mati masuk. Tidak ada ayat di Al-Quran, saudara. Jangan bangga saudara di dalam Islam. Saudara mati masuk neraka. Wa in minkum ila wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu merupakan suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Coba bayangkan saudara, masuk neraka sudah ditetapkan oleh Al-Quran. Untuk menghindarinya, sudah tinggalkan ajaran itu. Ikut Yesus, pasti masuk surga. Karena ikut Yesus, ada ayatnya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Yesus yang akan membawa saudara masuk surga, bukan Muhammad bin Abdullah. Jadi untuk apa saudara bangga dengan Muhammad bin Abdullah? Untuk apa saudara membanggakan Muhammad bin Abdullah? Berpikirlah cerdas saudara. Orang cerdas pasti pilih Yesus sebagai junjungan dan juru selamat. Mau kemana saudara lewat? Jalan masuk surga hanya satu, yaitu mengikut. Ini kepastian, bukan wallahu alam dan bukan mudah-mudahan. Kenapa bisa memastikan seolah-olah kesombongan? Karena kita yakin, kita iman, percaya bahwa firman Tuhan walau mudah-mudahan dan wallahu alam. Oh, tapi di Al-Quran ada mudah-mudahan, ada wallahu alam. Nah, itu kan Al-Quran, beda dengan Alkitab, saudaraku. Alkitab itu firman Tuhan. Kalau Al-Quran kan kata Jibril. Al-Quran itu Jibril dulu, baru kata Jibril disampaikan kepada Muhammad, oleh Muhammad didakwahkan kepada umatnya. Mari berpikir. Mau pilih yang katanya atau yang nyatanya? Silakan. Ada di dalam surat Maryam ayat 33 berkata, Isa Al-Masih adalah lahir, meninggal, bangkit, hidup kembali. Isa Al-Masih lahir, meninggal, bangkit, hidup kembali. Sebagaimana dikatakan surat 19 Maryam ayat 33. Begini bunyinya. Dzalika Isa ibnu Maryam yaumal wulidtu wa yaumal amutu wa yaumal ubasu hayya. Artinya, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Saudara yang dikasih Tuhan, Paskah itu adalah hari kematian Yesus dan hari ketiga itu Minggu, hari Minggu bangkit. Jadi Paskah itu adalah kebangkitan dari kematian. Oleh karena itu saudara, mari bangkit dari kematian secara rohani. Mari tinggalkan ajaran yang menanyakan jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Karena jalan yang lurus sudah kita temukan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Isa Al-Masih. Tinggal bagaimana saudara menyikapinya. Mau atau tidak mengikuti Isa Al-Masih. Karena Isa Al-Masih itu adalah jalan yang lurus. Isa Al-Masih adalah terkemuka di dunia dan di akhirat. Ini tertulis di dalam surat 3 Ali Imran ayat 45. Muhammad Kacem menyampaikan kebenaran ini tidak terlepas dari rujukan dalil yang jadi pijakan. Tidak asumsi, saudara. Makanya para penggemar Muhammad Kacem semakin banyak. Penontonnya semakin banyak.
subscribernya semakin banyak. Karena apa yang disampaikan Muhammad Kaca itulah kebenaran. Tidak berbohong, tidak nekon dalilnya. Ada saya bawa Al-Quran. Al-Quran percaya Yesus. Sekarang zamannya keterbukaan. Sekarang zamannya live. Sekarang zamannya YouTube. Zamannya Google. Jadi banyak orang yang pandai. Banyak orang yang mendadak jadi dosen. Karena itulah sebabnya sekarang banyak orang yang minta dibaptis. Banyak orang antre tsunami pemurtadan. Karena mereka orang cerdas baca Quran. Buka YouTube. Tahu bahwa tidak ada kesalahan. Apa bangga di dalam Islam? Saudara, lebih baik murtad dari ajaran Islam daripada saudara mati masuk neraka. Lebih baik saudara murtad dari ajaran yang membawakan ini bukan bertujuan menghujat, bukan untuk menjelek-jelekan, bukan untuk menghina, tapi fakta yang harus didengar oleh publik ini adalah kebenaran yang harus diberitakan kepada seluruh bangsa agar saudara dan saya dapat diselamatkan, agar saudara-saudara dan saya tidak masuk neraka. Karena yang disebut kitab suci itu adalah petunjuk, bukan mujizat yang turun dari langit berkedebuk, bukan. Yang namanya petunjuk itu contoh rambu-rambu lalu lintas di jalan. Kan di situ ada gambar panah, petunjuk. Misalkan kita mau ke Kampung Rambutan dari Jatinegara Selatan, Kampung Rambutan, ke kiri Halim, ke kanan Grogol. Itu kan rambu-rambu. Kalau diikuti kemana tujuan kita? Kalau kau ke Rambutan harus lurus. Kalau mau ke Grogol harus belok kanan. Kalau dari arah utara. Kalau mau ke Halim harus ke kiri. Itu petunjuk yang benar. Kalau kita di jalan raya saja mengikuti petunjuk yang benar, pasti sampai ke tujuan, ke tempat tujuan yang benar. Nah, kalau kita mengikuti petunjuk yang tidak sesuai dengan tujuan, pasti akan sampai ke tempat yang tidak sesuai dengan tujuan kita. Demikian juga, Al-Quran mengatakan bahwa Isa Al-Masih adalah orang yang dekat dengan Allah, orang terkemuka dunia dan akhirat, dan kembalinya kepada Allah. Lalu, karena Muhammad tidak mengenal Allah, Muhammad tidak ada bersama Allah, Muhammad tidak ketemu dengan Allah. Oh, ketemu katanya waktu Isra Miraj 9 kali ketemu. Kenapa lama? Kenapa Muhammad lebih mengedepankan perang Badar dan Allah? Kalau memang orang mengenal Allah, tidak mungkin ada teroris, saudara. Sebab sifat Allah tidak mengajarkan pembunuhan. Allah tidak mengajarkan kejam. Allah mengajarkan kasih. Itulah sebabnya, saudara, hari Paskah ini adalah hari pengampunan dosa. Mari kita bertobat. Mari kita mengikut Isa Al-Masih yang sudah ditentukan oleh Allah kebenarannya dan kepastian masuk surganya. Saudara, saya tidak mengajak saudara beragama Kristen, tapi agar saudara mengenal Tuhan yang disembah oleh Tuhan orang Kristen. Saya mengajak saudara mengenal Tuhanmu sendiri. Jangan sampai saudara mengaku menyembah Tuhan, tetapi saudara tidak mengenal Tuhan. Saudara harus mengenal Tuhan dengan baik, agar ibadah saudara diterima oleh Tuhan dengan baik pula. Tuhan sifatnya adalah wujud, berarti ada. Tuhan sifatnya Rahman Rahim, Maha mengasihi. Berarti kita harus saling mengasihi, bukan saling membenci. Ada yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan,
dimanapun Anda berada, bertemu dengan Tuhan. Sebagaimana dikatakan Matius 5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena akan bertemu dengan Tuhan. Jadi syarat bertemu dengan Tuhan itu harus mensucikan hati. Mensucikan dari iri hati, benci, kedengkian. Sucikan. Dengan adanya Paskah ini, soal yang hatinya kotor, di Kristen juga banyak. Makanya ini bagi orang Kristen itu, mari kita mengubah diri kita, saling mengasihi, saling membantu, saling menolong. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Kasih adalah perintah Tuhan. Sebagaimana dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Yesus tidak pernah marah. Yesus tidak pernah membalas dendam. Sekalipun dia disalib, ditusuk, mati, dicambuk. Apakah Tuhan Yesus membalas? Tidak. Itulah kasih Tuhan namanya. Karena dia tahu tubuh boleh mati, tapi roh tetap di sorga. Saudara paham? Saya filosofikan seperti ini. Yang menggerakkan mulut Muhammad Kace dari sorga. Sampaikan ini kepada publik. Saya berikan contoh lagi. Mic bisa berbunyi karena ada setrum. Kalau ada setrum, ada koneksi dengan mic, pasti berbunyi. Nah, kalau sudah tidak ada koneksi dengan Tuhan, jangan salahkan kalau orang jadi korban teroris. Jangan salahkan kalau orang jadi korban pengebom. Jadi pelaku bom bunuh diri. Itu akibat tidak connect dengan Tuhannya. Sehingga ledakan, apalagi gereja, itu adalah bisikan-bisikan jin. Perlu saya umumkan di tempat ini, saudara, bahwa di dalam Quran surat 72, ada di situ satu surat 28 ayat yang disebut surat Al-Jin. Jin itu adalah sebangsa setan. Berarti surat itu adalah surat setan. Saya bisa pertanggungjawabkan. Hati-hati baca surat di Al-Quran. Karena ada yang namanya surat jin. Nanti perintah jin dikira perintah Allah. Apa itu perintah jin? Berpuasa, mati geni, terus setiap kliwon kasih minyak itu ada tulisan huruf Arab. Setiap kliwon harus puasa, harus kasih teh pahit, teh manis, kopi pahit, kopi manis, terus bubur merah, bubur putih, wah itu, dan telur dan lain sebagainya. Taruhlah di satu tempat tampah, lalu diserahkan. Nah, itu semacam itu adalah, jangan-jangan itu adalah perintah jin, saudara. Kemudian kalau mau bikin sawah, ceker ayam, kepala ayam, janjang kiplik janjang ayam ditaruh di situ dengan bulunya, lalu dikubur. Itu kepercayaan animisme zaman dulu. Dan itu masih dipakai oleh para dukun, saudara. Harus bakar ayam putih, ayam hitam cemani, ayam putih. Itu ajaran-ajaran begituan yang harus kita ubah paradigmanya, saudara. Ada calon TKW mau keluar negeri, harus tanya dulu ke orang tua yang pintar. Nanti dibawain menyan dan rambut. Waduh. Akhirnya ke Arab ketahuan sama majikannya, dipulangin itu TKW. Akhirnya boro-boro dapat gaji. Gara-gara apa? Gara-gara kemusyrikan, gara-gara percaya dukun. Saya paham betul. Banyak kasus TKW bermasalah seperti itu. Ya, teman-teman. Jangan lagi percaya kepada dukun, musyrik. Maaf ini, yang jadi dukun ya, berhentilah. Saudara, kalau mau menyelamatkan jiwa-jiwa, berhenti jadi dukun. Kita percaya Yesus juga, masalah duit gampang. Daripada saudara membohongin orang, jual isim, jimat, dan sebagainya. Ilmu kekebalan, tidak ada yang kebal. Waktunya mati, kata Tuhan, mati. Tidak ada yang kebal. Karena memang di dunia ini tidak ada yang hidup kekal. Di dunia itu hanya sementara, saudara. Saya juga tidak tahu, sudah tua begini, sudah punya cucu.
Ya, itu hanya kehendak Tuhan saja. Belum waktunya mati. Saya sudah 6 kali dikeroyok tuh, mau ditangkap orang, ditangkap. Tapi Tuhan belum izinkan saya mati, masih terus harus bersuara. Karena banyak jiwa-jiwa yang disesatkan dari turunan nenek moyang kita. Dan sekarang dibuka waktunya mengenal kebenaran. Ternyata kebenaran menurut Al-Quran hanya ada pada Isa Al-Masih, bukan pada Muhammad bin Abdullah, saudara. Ini saya bukan melecehkan Muhammad bin Abdullah. Kalau saudara kurang yakin dengan apa yang disampaikan Muhammad KC, silahkan baca Al-Quran saudara. Apakah ada nama Muhammad bin Abdullah akan menyelamatkan? Kalau tidak ada, saudara berpikir. Sebelum saudara diduluin oleh corona ya. Sebelum saudara dipanggil oleh malaikat, saudara berpikir. Jangan sampai saudara bangga-bangga di dalam Islam, begitu mati dilempar ke neraka. Sebagaimana dikatakan surat 19 Maryam ayat 71. Wa in minkum ila wariduha kana ala rabbika hatman makdiyan. Artinya, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu merupakan suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Coba. Dan Allah itu akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, bukan orang berislam. Orang bertakwa itu, yang pertama takwa itu adalah menafkahkan hartanya baik lapang maupun sempit. Artinya saudara sedang berkelimpahan uang atau sedang banyak utang, tapi masih bisa memberi. Nah itu menafkahkan hartanya dengan baik. Apalagi saudara yang berkelimpahan uang, tidur aja pakai kasur uang. Cobalah sedikit ulurkan untuk pelayanan, membantu Muhammad Kece. Daripada saudara tidur di dalam uang mati pesetaka. Aduh, ngeri saudara. Ya ini mungkin Pak keturunannya Pak Soeharto kali ya, yang tidurnya dipakai bantal kasur uang. Cobalah berbagi kelimpahan daripada buat demo-demo. Ya nggak ada gunanya. Sekarang jadi presiden itu lihat orang yang mau belusukan, mau hujan-hujanan. Itu rakyat tertarik dengan begitu. Jadi merasakan rakyat belusukan di sawah, hujan-hujanan, panas dan sebagainya. Dijalani untuk apa? Bayar pajak buat negara. Kemudian jadi presiden ongkang kaki di kursi aja. Wah, itu nggak disukai zaman sekarang. Kenapa Bapak Jokowi dikenang terus? Karena beliau itu suka belusukan. Hujan juga jalan terus, nggak takut hujan. Melayani masyarakat. Nah, itu pemimpin yang bagus. Ya, walaupun politiknya bagus kayak apa, kalau tidak merayat nggak bakalan lama itu. Makanya buatlah politik-politik itu yang merakyat, yang menguntungkan rakyat, bukan menguntungkan diri pribadi, bukan memperalat premanisme, bukan memperbanyak demo-demo, ingin dibilang banyak jasa. Nggak perlu, sekarang masyarakat sudah cerdas. Contohnya Muhammad KC udah cerdas. Dulu ngikut Muhammad yang nggak jelas walau alam. Sekarang ikut Yesus, itu cerdas. Kapan saudara mau cerdas? Saudara mau cerdas kapan? Teman-teman, segeralah cerdas. Zaman internet sekarang, kebohongan itu nggak bisa disembunyikan. Ya, kalau Muhammad KC berurusan dengan hukum, gampang banget nangkep Muhammad KC. Karena polisi kan nggak mempan, karena Muhammad KC itu benar, tidak menghujat, tidak menghina, ya. Justru Muhammad KC banyak meluruskan agama-agama yang sifatnya menyembah berhala. Ya, contohnya dulu saya hajian, ternyata yang saya temukan di Arab itu adalah berhala batu hitam, Hajarul Aswad, itu dulu ya. Makanya saya tinggalkan ajaran Islam. Karena ajaran Islam itu hanya memperkaya orang Arab. Apa untungnya buat Indonesia? Rugi yang jelas. Masyarakat itu jual sawah, jual kambing, jual sapi, jual domba. Untuk apa? Ongkos ke Mekah. Di sana cuma jalan-jalan, naik-naik gunung. Jabanu, Jabatur, cium batu. Ya, dijemur lagi di Arafah. Aduh, semoga cerdas ya. Yang belum cerdas segera sebelum percaya Yesus. Jadi wajar dong saya kesaksian, menyampaikan pengalaman saya, dengan tujuan saudara jangan jadi korban. Itu loh maksud saya.
Jangan mengikuti Muhammad KC dulu. Muhammad KC dulu udah keliru. Ya jangan sampai saudara-saudara jadi keliru. Pemirsa, dimanapun Anda berada, yang saya kasihi, ini kemarin saya live 3 kali, tapi tidak ada penonton. Ternyata channel saya ada yang memasukkan, ya, ada yang mengubah. Ya sekarang kelihatan nih banyak saran-saran. Salam Pak Purba, salam juga Pak Benyamin, salam Amajing. Jadilah terang, salam juga. Nah sekarang udah muncul Selina Belina, salam. Wah, terang, salam juga. Nah sekarang udah muncul Selina Belina, salam. Wah, banyak disebutin, mohon maaf yang nggak kesebut satu persatu ya. Itu yang kesebut sekarang dapat berkat itu. Kalau semuanya, mohon maaf yang nggak kesebut satu persatu ya. Itu yang kesebut sekarang dapat berkat itu. Haleluya. Karena saking banyaknya ya tampilan-tampilan, jadi mohon maaf kalau semuanya tidak saya sebutkan, tapi semuanya dapat berkat dari Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita rayakan Paskah itu adalah kebangkitan. Paskah itu adalah penghapusan dosa. Paskah itu adalah hidup. Mari kita hidup di dalam diri kita. Paskah diri kita. Nggak bisa begini-begini. Nah, sudah nggak bisa begini-begini, saudara. Kalau sudah nggak connect dengan Tuhan, gerak saja digerakin, mata juga ditutupin sama orang. Merasakan kita itu dalam hadirat Tuhan. Merasakan adalah kita, Tuhan itu ada dalam kita. Karena Allah adalah ruh, ruh suci, roh kudus. Roh kudus itu bukan Jibril. Roh kudus itu roh Tuhan yang ada pada kita. Maka sebagai anak Tuhan, kita harus menyampaikan yang keluar dari mulut kita adalah tentang Tuhan. Bukan tentang makanan, minuman, itu mah nomor sekian. Yang pertama itu tentang Tuhan, saudara. Agar kenapa? Saudara bisa kembali kepada Tuhan. Jangan tentang agama. Agama itu sensitif, saudara. Disinggung sedikit, oh melecehkan agama, dilapor. Cuman memang untuk mengatur manusia, agar manusia itu tertib. Hukum itu untuk tertib. Jadi harus taat hukum. Jangan sampai pemerintah mengadakan PSBB, dilanggar, terus dilanggar. Dikerubutin umatnya, ya umatnya wajar lah, rakyatnya ingin ketemu presidennya. Dan itu dalam rangka kerja, bukan dalam rangka kepentingan pribadi, jalan-jalan, bukan. Jadi di situ harus bisa membedakan, saudara. Aturan itu siapa yang membuat? Penguasa. Ya wajar kalau penguasa dikerubutin oleh umatnya. Nah kalau Rizik Syihab nggak wajar, kurang ajar itu, karena masyarakat nggak taat hukum. Ya, perkebunan punya orang digarap tanpa izin. Nah, itu harus tahu, saudara. Umat Islam ini harus nyadar. Yang ngaku-ngaku ingin menegakkan Islam itu ternyata mereka itu terafiliasi dengan ISIS, teroris, ya. Jadi saudara itu harus sadar. Ya, terutama yang bangga dengan agama Islam, ya jangan bangga kepada kebenaran yang sejati. Teman-teman, ini saya siaran ini tidak biasanya, karena ini langsung YouTube, tidak StreamYard lewat StreamYard, tapi ini lewat YouTube, dan saya tidak bisa, belum bisa ya untuk mengundang saudara-saudara untuk, saya mohon maaf kalau hari ini saya belum bisa menggabungkan saudara untuk berbincang-bincang, karena maklum SDM saya kurang cerdik nih di dalam, masih gaptek di dalam elektronik ya teman. Kalau harap maklum, bisa on ya. Makanya oleh ahli IT dikerjain sedikit, waduh saya nggak bisa siaran di beberapa hari. Itulah sebabnya saudara harap maklum, karena Muhammad KC ini bukan orang yang pandai di dalam ilmu IT. Kalau ada ketelatan untuk jangan terus-terusan ya. Tapi makanya saya selalu masuk ke live channel yang lain, Kak Yusuf Manubulu kan dengan Nandar, katanya di channel Pak Piong. Kalau jadi ya para penonton boleh menyaksikan hari Sabtu ya, sore. Hari Sabtu malam saya akan diskusi dengan Nandar
Karena Nandar mungkin sebelum dibaptis sebentar lagi masih ada penasaran, ingin bertanya. Juga media channel Kadrun Baik, silakan nanti Sabtu kita ini setelah masuk Aditya ke tempat saya ini. Aditya, tolonglah ya, saya nitip, jangan ganggu. Mohon maaf ya, kalau ada yang ganggu-ganggu, nanti tidak akan saya masukin ya, karena mengganggu. Terima kasih. Kiranya renungan pagi hari ini tentang Isa Al-Masih bangkit, lahir, mati, dan bangkit. Jadi Isa Al-Masih itu lahir, disalib, bin Abdullah. Pilihan ada pada saudara, apakah saudara mau mengikut yang pasti-pasti atau yang wallahu alam? Terserah saudara. Soal ini bukan saya mengajak saudara supaya tersesat, tapi saya mengajak kepada saudara agar saudara kritis. Mari baca Quran, baca Alkitab yang diperintahkan oleh Tuhan. Hari ini, mohon maaf kalau ada salah kata yang kurang berkenan, dan juga tidak lupa saya mendoakan saudara-saudara yang sakit penyakit, kena corona atau sakit penyakit yang lain, hari ini, jika saudara mengimani apa yang disampaikan Muhammad KC, maka sakit akan sembuh dari segala penyakit. Sakit kanker, sakit tidak punya uang, sakit tubuh, jasmani, Tuhan Yesus, haleluya. Saya percaya kembali dengan sia-sia. Yang sakit dan yang percaya tumpang tangan kepada layar handphone, layar TV saudara, maka saudara akan disembuhkan. Damailah sejahtera Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Diberkatilah Bapak Presiden Jokowi dan keluarganya, dan Pak Wakil Ma'ruf Amin dan keluarganya, dan Pak Kapolri, dan saudara berikan panjang umur, kuat, sehat, biar politik untuk memajukan bangsa Indonesia, bukan politik negara Arab di Indonesia. Terima kasih, selamat berpisah, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Haleluya, amin. Selamat bertugas, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai. Amin.